Selamat pagi, oma, bapak ibu dimanapun berada. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini hari Sabtu minggu terakhir di bulan Agustus. Kita tetap menikmati kesekutuan dan mendengarkan sapaan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Ripka Atalaka, KMJ GPIB Jemaat Hosea di Surabaya. Kita akan baca sesuai renungan kita pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, Tuhan semesta alam, satukanlah hati dan keyakinan percaya kami pada janji kebenaran firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun kami mengalami persekutuan satu terhadap yang lain dalam pengasihan Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada akhir pekan di minggu terakhir bulan Agustus adalah sesuai sabda bina umat secara sinodal ditetapkan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 17 hingga 18 mengatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab dunia orang mati tidak mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji engkau, orang-orang yang turun ke dalam kubur. Opa Oma yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Menjadi tema kita adalah penderitaan itu sementara. Alasan apa? Yesaya menulis khususnya dari pasal 37 sampai 39 tentang pengalaman hidup beriman Raja Hizkia. Siapa itu Raja Hizkia? Hizkia adalah raja ke-13 di kerajaan Yehuda dan dia adalah anak Ahaz, raja yang tidak peduli dengan peribadahan di rumah Tuhan. Tetapi berbeda dari Hizkia. Hizkia mempunyai ibu bernama Abia yang menuntun dia untuk takut akan Tuhan. Sehingga pada awal dari pemerintahan Hizkia, dia mengadakan pentahiran bagi kota itu. Dan dia menempatkan seluruh imam, orang-orang yang bertugas untuk memuji Tuhan di bait suci, di bait Allah. Dan pada satu waktu kerajaan ini diincar oleh kerajaan Raja Sanherib, Raja Asyur yang merasa diri bahwa dia begitu kuat, begitu mampu dan dia menantang orang-orang Yehuda supaya tidak patuh, tidak usah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia. Padahal Hizkia ini sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia membawa persembahan kepada Tuhan dan perayaan Paskah diadakan begitu meriah. Bahkan sampai 7.000 ekor sapi, 30.000 ekor kambing domba. Dan semua rakyat bersuka cita. Semua rakyat bersehati mau sujud kepada Tuhan. Tetapi dari luar, dari kerajaan Asyur ingin menaklukkan dan menakut-nakuti. Supaya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan saat Hizkia menerima surat, dia
tantangan dari Asyur, dia membawa surat itu kepada Tuhan dan sujud merendah. Bahwa Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah saja yang menjadi andalanku. Dia bertelut dan sungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan mengingatkan bahwa ada keluputan. Tuhan memberikan keluputan bagi Yehuda. Apa yang terjadi? Mereka pun boleh menyaksikan kemurahan tangan Tuhan menyertai melindungi Hizkia dan rakyat Yehuda. Dan beberapa waktu kemudian Hizkia sakit parah, dan dia diingatkan bahwa dia akan mati. Yesaya mengingatkan, kau akan mati Hizkia. Wah, Hizkia langsung menghadap tembok dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku sudah melakukan hal-hal yang telah Engkau berkenan. Engkau telah memberkati aku. Sekarang aku mau mati. Dan Tuhan katakan kepada Yesaya, doanya Hizkia telah aku dengar. Doanya akan diperpanjang, bahwa dia dijawab doanya dan hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Bapak Ibu, Opa Oma, siapa dari antara kita yang tidak pernah sakit? Yang mengalami pergumulan berat? Mungkin kita tetap berdoa. Dan seolah-olah Tuhan begitu lambat menjawab doa kita. Tetapi keyakinan Hizkia bahwa Tuhan pasti mendengar doanya. Dan Tuhan sanggup melakukan apa yang dia lakukan baik adanya. Ketika dia dikatakan akan meninggal dan dia sungguh-sungguh diminta untuk memberikan kata wejangan. Dia berdoa, dia menghadap Tuhan. Dan Tuhan menjawab bahwa doamu telah dijawab dan kau akan diperpanjang usia 15 tahun. Dan dia mau katakan penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah aku dari lubang kebinasaan, sebab dunia orang mati tidak mengucap syukur. Nah mari Bapak Ibu, ini hari kita akan mengakhiri bulan Agustus. Kita dibawa untuk melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Agustus. Apakah kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri? Kemerdekaan yang kita isi, apa yang kita lakukan? Apakah perbuatan kita, iman percaya kita, ibadah-ibadah kita tertuju kepada Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan kalau kita masih ada yang ada di Kalimantan, yang ada di Medan, yang ada di Bogor, yang ada di Sulawesi Selatan atau di daerah manapun, ketika kita mengingat bahwa ini masa-masa yang tidak mudah, tetap percaya, belajar dari Hizkia bahwa pergumulan tetap selalu ada selama kita hidup. Tetapi Tuhan itu lebih berkuasa atas penderitaan dan pergumulan kita. Dan dia tidak pernah diam. Maka Tuhan senang sekali melihat dan menaruh peduli kepada orang-orang yang melihat hidup itu penuh dengan perjuangan. Dan perjuangan kita terbatas, tapi roh Tuhan tidak terbatas. Maukah kita juga percaya pada kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi. Dan dia tetap peduli. Dia mendengar doa. Apakah kita berdoa kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita berdoa hanya untuk kepentingan pribadi? Mari belajar dari Hizkia. Dia dijawab Tuhan, doa-doanya dijawab dan memberikan dia kepastian kehidupan akan dia jalani. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Di masa sakit, di masa sehat. Maka mari kita juga menghadirkan sukacita hidup beriman untuk senantiasa menyehatkan. Bukan hanya cari sehat diri sendiri, tapi sehat juga untuk orang lain. Sehat kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.